Selamat pagi, selamat hari Natal, selamat libur-liburan. Ya, wah di depan sini bawanya kakak-kakak yang menginspirasi hidup saya, yang membuat saya hari ini sepertinya didukung benar. Ada Kak Billy, Kak Agnes yang berkati pernikahan kami. Kak Agnes juga dulu satu KTB ya kalau nggak salah ya. Ada Kak Ana, salah satu pemimpin saya juga selama-sama pelayanan pelajar di KTC ini di Kelapa Gading. Ada Kak Yusuf yang sering minjemin mobil, radionya hilang di rumah saya. Saya masih ingat hari itu. Karena dulu pelajar nggak punya kendaraan ya, jadi minjem-minjem terus. Baik, tes. Boleh layarnya dinyalakan saja. Sebuah strategi yang luar biasa selama 1 bulan Natalan penuh ya. Nggak ada orang Natalan selama 1 bulan, kita 1 bulan ini Man in the Mirror ya. Kita akan Natalan, nah hari ini temanya I am who you say I am. Ya, bicara tentang siapa saya apa kata Tuhan. Nah mari kita buka Kejadian 1 ayat 2. Dua, tiga. Kak maaf baterainya habis nih. Mikrofon kedua, saya pernah 6 kali ganti mic. Jadi tenang aja, ini baru kedua. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3 mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ini rencana Allah. Ini yang ada di dalam benak kita, dan ini sering kita bacakan, bahkan kita mungkin sudah hafal ayatnya. Dan Tuhan merencanakan yang besar buat hidup kita, supaya kita katanya bukan sekedar dikuasai tapi berkuasa. Kita akan berkuasa, bilang sama sebelah kiri kanannya, berkuasa. Kamu akan berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang, ternak, dan atas segala bumi, dan binatang yang melata merayap di bumi. Saya mau tanya sama saudara, ini sudah terjadi dalam hidup kita? Apakah kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang melata? Saya mau tanya sama saudara hari ini, kalau saudara ketemu cicak di dinding, dan saudara dekati cicak itu, berhadapan muka dengan saudara, terus saudara bilang, wah cicak bagus ya, kulitnya tipis, bisa nempel. Tiba-tiba loncat ke muka saudara. Apa respon saudara kira-kira? Apa bilang begini, kamu bagus loncat, sini kamu pindah lagi ke tembok. Kira-kira begitu? Karena kita udah berkuasa atas binatang yang melata merayap. Tapi saya percaya ketika ada cicak yang loncat di muka saudara, saudara akan berteriak atau mengalingkan muka, waduh tolong, dan mungkin langsung kaku. Tolong cicaknya di muka, dia minta tolong sama orang yang jauh. Tolong, cicak. Cicak, tolong cicak. Suaminya datang, kenapa? Ada cicak. Ya udah ambil aja. Takut. Tapi biasanya nggak bilang takut, karena harga diri. Bilangnya geli. Saya geli sama cicak, padahal sama, sama takut. Ya, nah Alkitab bilang bahwa kita ini diciptakan Tuhan serupa dan segambaran dengan Allah. Kita diciptakan menurut rancangan Allah untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara, atas binatang, atas ternak yang melata merayap di bumi, atas seluruh bumi. Kenapa Tuhan gak ciptain makhluk yang lain, bukan manusia namanya? Harusnya dia ciptakan superhero, harusnya dia ciptakan Power Ranger, harusnya dia ciptakan Doraemon, pemberani, iya kan? Megaloman dan yang lainnya, Voltus 5 itu zaman-zaman saya.
Jadi tahu ya umurnya. Nah, jadi harusnya Tuhan ciptakan seperti itu karena dia harus berkuasa. Jangankan cicak, kecoa aja. Apalagi binatang melata, saya nggak ngomongin komodo, buaya yang lucu-lucu itu ya. Saya ngomongin yang kecil-kecil. Tetapi kita udah takut, kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa? Apa maksud Tuhan, rencana Tuhan gagal atas hidup kita? Padahal Tuhan merancangkan kita berkuasa. Dan ketika ada pribadi yang harus berkuasa, dirancangkan untuk berkuasa, Tuhan ciptakan namanya manusia. Lihat kiri kanannya, manusia bukan. Nah, artinya dia berkuasa sama saudara dan saya. Nah, kenapa begitu? Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya bilang begini, di Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Karena tak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Saudara, Tuhan tahu kita masih ada dalam daging yang dikuasai oleh dosa. Tuhan tahu, makanya kita masih takut sama yang namanya cicak, kecoa, yang namanya semut, yang namanya binatang-binatang lebah ya. Saudara, saya pernah kemasukan seekor binatang di telinga, sampai akhirnya itu nyambung ya, saya nggak tahu, kemasukan cuma satu, sakitnya 2 telinga. Dan akhirnya sampai sakit dari dokter biasa sampai profesor yang periksa saya, dari yang bayarnya sekali datang 400 sampai yang 1,5 juta sekali datang. Dan akhirnya 1 bulan kemudian bukan tambah kedengeran, tambah hilang. Saya udah cari alat-alat bantu, alat dengar, ini masih muda, budek. Dan benar akhirnya telinga saya dua-duanya nggak bisa dengar. Dan itu selama 1 bulan saya nggak bisa dengar sama sekali. Wah, saya baru tahu yang namanya nggak bisa dengar itu sengsaranya luar biasa. Saya di rumah seperti nggak seimbang jalan, terus berharap, wah sampai di kamera telinga saya ngeri ngelihatnya, ngeri serem. Ya udah merah, udah seperti darah, ini binatangnya aneh ya kan, nggak tahu binatang apa. Nah tapi akhirnya ketika masuk ke dokter ahli, dokternya bilang gini, kamu bisa sembuh, tapi sabar ya. Wah, bisa sembuh aja seneng, pas sabar kayaknya udah nggak mau sabar. Diperiksa pakai audiografi, ya audio apa tuh namanya nggak tahu lah. Ini batas normal, ini batas berbahaya, nah saya ada di bawahnya. Jadi benar-benar nggak bisa dengar sama sekali. Dan akhirnya terus sampai 1 kali, wah nyetir mobil nggak berani, nggak ada suara apa-apa. Mau nyetel radio sekencang apapun nggak ada suaranya. Baru kali itu saya belajar bahasa isyarat dengan gaya koboi. Nah saudara, apa yang terjadi ketika dokter mengobati dengan pelan-pelan, terus seminggu kemudian datang, dokternya enak, seminggu lagi datang ya, dia nggak tahu setiap seminggu datang lagi 1,5 juta. Datangnya mah gampang, keluarin uangnya yang nggak gampang ya. Saudara, apa yang terjadi? Pertama kali saya ada pengharapan, ketika saya lagi mandi, shower saya jatuh ke bak mandi, ke batap. Terdengar suara kecil sekali. Dan yang di luar teriak, suara apa itu? Enggak ada kok, cuman shower jatuh doang. Ya kan? Dan apa yang terjadi, saya mulai ada sebuah pengharapan. Udah bisa dengar suara dikit aja. Itu pengharapan yang luar biasa. Wah saya rajin, dokternya bilang seminggu lagi, saya bilang besok kita ke dokter yuk. Karena ada pengharapan. Ada sesuatu karya Tuhan yang besar. Akhirnya terus saya udah gak cari alat-alat dengar lagi, udah mulai terdengar sedikit demi sedikit. 1,5 bulan baru saya bisa normal, bisa mendengar. Puji Tuhan saudara. Dan saudara, kita masih dikuasai sama penyakit. Dan Tuhan tahu itu sebabnya Tuhan turun dari surga ke dunia. Dia menggantikan, dia hadir sebagai manusia. Dia hadir sebagai orang yang dijadikan dosa karena dosa kita.
Dan terjadilah sebuah pertukaran. Kitab Roma ini saudara berarti ada sebuah kerendah hatian dari Tuhan. Dia yang sebenarnya Tuhan, dia yang sebenarnya Raja, dia yang sebenarnya Roh, dia yang sebenarnya penguasa tunggal, dia yang sebenarnya memiliki kerajaan surga, harus meninggalkan semuanya turun ke dunia untuk berjumpa dengan kita manusia yang berdosa. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Dia tinggalkan semuanya, dia dijadikan dosa, dan apa yang terjadi? Ada sebuah pertukaran saudara, dan dia yang roh harus mengalami satu yang namanya sakit, harus mengalami namanya haus, lapar, dan dia adalah Tuhan. Dan dia mau ngangkat kita jadi apa saudara? Nah ini tema kita, ini baru masuk ke temanya. Roma 6 ayat 16-17 bilang begini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ketika Tuhan turun dan menjadikan kita anaknya, ini ibarat seperti ini saudara. Dulu kita anak yang hilang, kotor, jelek ya, seperti orang yang gak berharga, mungkin ditemuin di tempat sampah. Tapi ketemu dengan pribadi sang raja, kita diangkat jadi anaknya, dan kita terima itu raja. Ada orang yang diangkat jadi anak raja gak mau, ada saudara. Ya saudara, dan apa yang terjadi? Kita diangkat dari sampah, dari kotoran, diangkat menjadi anaknya, dan kita akan bergaya hidup berubah. Hidup kita bukan lagi gaya hidup kerajaan dunia, tapi berpindah menjadi gaya hidup kerajaan Allah. Kenapa? Kita diangkat, dipindahkan saudara ke satu rumah yang baru, kerajaan yang baru, dan roh kita bersaksi bersama dengan roh Allah bahwa saya ini anak Tuhan. Bahwa saya ini anak Allah. Saudara, bangga saudara. Kalau ada raja mengakui kita sebagai anak, kita harus bangga, amin saudara. Dan bayangkan raja di atas segala raja mengangkat kita yang kotor, mengangkat kita yang hina, mengangkat kita yang nggak tahu, nggak punya pengharapan. Tapi saudara, kita diangkat menjadi anaknya. Dan ketika kita menjadi anaknya, kita, kata Alkitab, punya fasilitas ahli warisnya Tuhan. Saudara, tentu hidup kita akan berubah. Kenapa? Karena kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita pindah dari kotoran kepada kerajaan. Saya sering ilustrasikan ini saudara. Saudara pernah makan di warteg? Enak makan di warteg? Enak, murah, meriah, banyak, dan enak rasanya. Di mana ada yang murah, enak, banyak, di situ umat Tuhan berkumpul. Nah, saudara, tapi ketika orang masuk warteg, gayanya gaya apa? Gaya warteg, saudara. Karena itu tempatnya warteg. Orang yang pakai dasi nggak akan betah di situ, saudara. Saya pernah lihat orang pakai dasi rapi, dasi kancing atasnya dibuka, dasinya dikebelakangin, duduk angkat kaki di warteg. Dan makan seperti biasanya, sama kuli, sama apa, pakai tangan, turun tangannya, terjun payung gitu, makan aup, ya kan. Dan dia makan dengan enak, dan kemudian kalau kepedesan, dia bisa minta sama mbaknya, mbak tambah air lagi, ini banyak cabai di tangannya. Dia ambil, dan dia minum glek haus, dan kemudian air mata, air hidung, langsung gitu. Dan kenapa dilakukan seperti itu? Dia enjoy aja tuh di situ, karena di situ warteg. Gayanya tiba-tiba orang kantoran, orang hebat, orang keren, orang bersih datang ke situ, makan di situ langsung berubah gayanya, gaya warteg. Kenapa? Karena di warteg ada hadirat warteg. Dan hadirat itu pasti mengubah kita. Enggak mungkin saudara pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang, gaya hidupnya enggak berubah, enggak mungkin. Kalau enggak berubah curiga saya. Jangan-jangan
Ini roh Tuhan bersaksi dengan roh kita bahwa kita ada anak Allah. Ada yang benar-benar anak Allah, ada yang ngaku anak Allah, ada yang gak mau jadi anak Allah. Saudara, gak mungkin gak ada perubahan. Gayanya hidupnya pasti berubah, cara makannya berubah, cara ngomongnya berubah. Saya gak pernah makan di satu restoran yang baik sampai waktu itu diajak di restoran Imperium yang restorannya bisa muter, ya kan. Wah, keren. Masuknya aja ngeri, ya kan. Dulu harga burger 7.000 8.000, saya makan 125 ribuan. Itu burger apa, itu daging apa, sapi dan anak-anaknya kah yang dimakan. Dan ketika masuk restoran itu, saya nggak pernah makan di restoran semewah itu. Datang, wah tadinya lancai, wah langsung pelan-pelan. Itu di warteg kan cuman ada 2 tuh biasanya, sendok sama garpu. Itu pun saya jarang pakai, tangan yang bekerja. Ini enggak, sendok, garpu, pisau, linggis, cangkul, obeng, tang, ada semua komplit. Itu berjejer dan urutannya, dan kalau saudara nggak tahu cara makannya, gampang, saya nyontek kiri kanan, kebiasaan sekolah. Nah di sini ada yang nggak pernah nyontek? Tuh nggak ada kan? Saudara, saya cuma mulai lihat, itu ada serbetnya aja saudara, tuh lap tangannya udah kayak anduk gede saudara. Oh caranya begitu, pisau dulu ini. Nggak pernah saya makan di tempat itu. Tiba-tiba saya berubah sekejap, nggak ada yang ngajarin, langsung belajar. Saudara tahu kenapa saya bisa berubah? Karena di situ ada hadirat restoran berbintang 5 dengan pelayanan high class. Saudara bisa berubah. Saya percaya kalau Anda masuk hadirat Tuhan, pasti hidup Anda berubah. Pasti berubah. Saudara nggak usah ngeden-ngeden, aduh aku mau belajar tinggalin dosa ini, aduh. Cukup masuk hadirat Tuhan. Saudara mau ngeden kayak apapun hilangin dosa, susah saudara. Cukup masuk hadirat Tuhan, makanya Tuhan datang. Dan dia mengangkat kita jadi anaknya dari lumpur dosa supaya kita masuk ke dalam hadiratnya. Dan kita di situ dirubah saudara. Nah saudara, dan kata Alkitab, kita berhak menerima janji. Mau tahu janji Allah? Seorang penulis menulis ada 3.573 janji Tuhan dalam Alkitab. Coba sebutkan yang 500. Kira-kira dari 3.573 janji sudah berapa ribu yang sudah tergenapi buat hidup saudara? Banyak saudara, banyak. Ini janji-janji Tuhan, nggak bisa disebutin saudara satu persatu. Tetapi saudara, mereka pun orang-orang yang biasa yang terima janji-janji Tuhan. Saya akan tuliskan beberapa nama di sini, saudara pasti kenal saudara. Cuma dia nggak kenal saudara. Ya, yang pertama ada Nuh. Siapa Nuh? Nuh adalah pemabok saudara. Nggak percaya, baca di Alkitab. Dia adalah petani anggur pertama di Alkitab. Dan dia minum anggur. Dia minum anggur sampai dia mabuk, dia telanjang. Dan kemudian ketiga anaknya Sem, Ham, Yafet melihat si Ham bapak Kanaan, saudara melihat aurat ayahnya. Bukannya menutup mata, bukannya mengalihkan perhatian, malah dia ceritakan sama yang lainnya. Sem dan Yafet mendengar itu, dia langsung ambil kain. Dia mulai mundur, menutupi aurat ayahnya. Saudara, dan ketika Nuh tahu, Nuh bilang sama Ham, terkutuklah bapak Kanaan, karena Ham itu dijuluki bapak Kanaan. Saudara, masih ada yang suka mabuk di sini? Jangan takut, Tuhan bisa pakai saudara. Kalau saudara masuk hadirat Tuhan. Itu
itu Nuh. Ayub. Ayub orang yang suka meragukan Tuhan. Di dalam kitab Ayub 38 dalam bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Kemudian dari dalam badai Tuhan berbicara kepada Ayub demikian. Siapa engkau sehingga berani meragukan hikmatku dengan kata-katamu yang bodoh dan kosong itu? Saudara, orang yang ragu-ragu bisa dipakai oleh Tuhan. Ada di sini yang suka ragu-ragu. Saudara, Simson. Siapa Simson? Simson orang yang mudah digoda sama si manis berambut panjang. Ya. Dan dia digoda untuk menyimpan rahasia. Siapa di sini pria yang masih suka digoda oleh si manis berambut panjang? Suka lupa dengan yang di rumah, ya. Kalau lihat anak orang, ingat anak di rumah. Kalau lihat istri orang, ingat istri di rumah. Saudara, Simson jatuh ke dalam godaan-godaan. Banyak kita suka jatuh ke dalam godaan-godaan. Siapa lagi? Daud. Wah, Daud ini saudara, dia berzina. Dia membunuh dengan menggunakan panglimanya, saudara. Supaya mendapatkan istrinya. Dan saudara, siapa di sini yang suka berzina? Tuhan akan pakai kalau saudara masuk hadirat Tuhan. Dan saudara pasti akan keluar dengan mudah meninggalkan perzinahan. Siapa lagi? Elia. Elia ini orang yang hebat, tapi dia stres mau bunuh diri karena dikejar-kejar oleh Isabel, saudara. Setelah dia membunuh 450 Nabi Baal, saudara, dia dikejar-kejar dan ingin dibunuh, dia masuk ke goa, dia stres, saudara. Siapa di sini yang suka stres hidupnya, saudara? Jangan-jangan enggak ada dalam hadirat Tuhan. Jangan-jangan stres itu menjadi momok dalam hidup saudara. Apalagi masuk tahun baru. Ya, karyawan senang semuanya dapat bonus. Yang jadi bos lagi berdoa supaya bisa mengeluarkan uang lebih, saudara. Stres, saudara. Siapa lagi? Petrus, saudara. Wah, Petrus ini sempat ditinggalkan oleh Allah. Petrus sempat menyangkal Tuhan. Saudara, berapa banyak kita yang pernah meninggalkan Tuhan? Saya percaya ketika hadirat Tuhan nanti hadir, saya percaya semua itu akan mudah berlalunya, saudara. Amin, saudara. Siapa lagi? Musa. Musa itu orang yang selalu cemas, saudara. Ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, berapa banyak kita yang pernah cemas, khawatir, takut dalam hidup kita. Dan kita mulai melakukan hal-hal yang di luar keinginan hati Allah. Saudara, murid-murid Yesus, siapa murid-murid Yesus? Sebut nama saudara. Kita adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus, saudara, mereka sering beradu pendapat. Mereka sering mempermasalahkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka sering, saudara, berbeda pendapat, saudara. Di dalam kehidupan kekristenan kita sering berbeda pendapat. Di dalam kehidupan kekristenan kita sering berargumentasi siapa yang paling besar. Saudara, dan ketika kejadian-kejadian masa lalu itu hadir di tengah kita. Ketika kejadian-kejadian itu teringat dalam hidup kita. Masa-masa itu hal-hal seperti Musa, hal-hal seperti Simson, seperti Daud, seperti Ayub, seperti Nuh, saudara. Kita mulai melihat cermin apa kata orang. Kita mulai melihat mana mungkin kita bisa dipakai Tuhan. Mana mungkin kita bisa masuk kerajaan Tuhan. Mana mungkin kita bisa. Saudara, ketika saya melihat masa lalu saya, saudara. Mana mungkin saudara saya bisa dipakai Tuhan. Saya adalah seorang anak tukang kayu, saudara. Bukan Yesus, bukan, beda. Papa saya memang tukang kayu, saudara. Ya, saya pernah bercerita di sini, ya. Mana mungkin bisa melayani Tuhan dari anak seorang tukang kayu. Saudara, untuk pergi sekolah aja, saudara, kalau ada ibadah hari Jumat, ibadah Kristen, itu ada kantong persembahan lewat di sekolah.
Kalau hari Minggu juga begitu, kantong persembahan hari Minggu. Sekarang untung udah nggak pakai kantong diederin. Kalau zaman itu saya nggak malu tuh saudara. Setiap kantong persembahan lewat depan saya, kayaknya saya mau masuk dalam kantong. Karena saya nggak bisa mempersembahkan apa-apa. Uang jajan saya sehari 200 udah sama ongkos pergi sekolah. Naik mikrolet cepek, pulang cepek, zaman dulu masih cepek ya. Gocap diusir. Saudara, apa yang bisa dilakukan? Untuk ke gereja nggak bisa. Waktu itu gereja masih di Speed Plaza, saudara. Abalov masih di Gunung Sahari 11. Saudara, akhirnya gampang. Tuhan, aku mau pergi ke gereja. Dulu KTB SEM kita ya. Wah, akhirnya Tuhan cuma bilang begini. Anakku, kamu punya kaki. Iya Tuhan, saya punya kaki. Mau dipersembahkan, mau dijual, mau diapa. Saya mau ke gereja. Apa hubungannya sama punya kaki? Kamu bisa jalan ke sekolah. Jalan. Rumah saya di Pulau Mas, Cempaka Putih. Sekolah saya di Cipinang Kebembem. SMP Negeri 44. Tapi karena saya benar-benar mau sekolah, saudara mau ke gereja di hari Minggu, saya pergi jalan kaki. Saya satu-satunya orang yang ke sekolah bawa termos TK, saudara, buat air minum. Saudara, semangat untuk ngumpulin uang 300 rupiah, saudara, jalan kaki. Jalan kaki seminggu, saudara. Pergi 300, pulang 300. Saudara, tiap minggu ada kakak pembina saya namanya Priscilia Kalia. Istrinya Kak Darwin, penatua di timur. Supri, ada satu anak mau ikut ibadah, rumah di Rawamangun. Kamu bisa jemput enggak? Bisa Kak. Wah, kan kalau mau jemput kan mesti berdoa dulu kan hari Seninnya kan. Saya berdoa baru sadar jemputnya pakai apa. Enggak bisa jemput. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu kan punya kaki. Ya udah kaki aja pengharapan saya. Kalau biasanya sekolah perginya aja jalan, sekarang Tuhan suruh pulang pergi jalan. Untuk jemput satu anak namanya Mario. Wah, saya jemput pulang udah nggak sampai di gereja udah nggak ada duit, selalu nebeng sama Kak Darwin naik motor saya. Udah satu kali Kak Darwin gak bisa antar ketemu Kalia. Ini saya belum permisi nih sama Kalia nih ceritain dia. Supri kamu pulang sama siapa? Enggak tahu, yuk bareng Kalia aja, yuk bareng. Naik Mayasari Bakti 905, kota Pulau Gadung. Wah, naik duduk di depan, di mesin tuh. Supri, dia tanya-tanya, kamu selama ini masih jemput Mario? Masih Kak, ya kan. Kamu jemput naik apa? Naik kendaraan umum Kak. Uangnya dari mana? Jalan kaki Kak sekolah. Hah? Dia sedih menangis, saudara, saya baru sadar. Kan dia yang suruh ya. Sehingga saya harus jalan kaki saudara. Dan saya melihat hati Tuhan turun atas hati dia. Deh mulai besok hari Senin. Wah ini dari gereja nih. Kalia kasih kamu ongkos katanya. Wah lebih banyak saudara dikasihnya. Dan dia salah satu orang yang memenangkan saya juga ketika saya mau retret bayar 15.000 dia kasih uang 15.000. Saudara saya berpikir seorang kuli bangunan gak punya uang mau Tuhan pakai apa saudara. Kalau saya melihat cermin apa kata yang pernah kita terjadi kita gak akan bisa saudara. Tapi Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu buka jalan saudara. Dan akhirnya saudara, saya tahu orang akan sulit anak-anak muda berkegereja, pergi pelayanan. Akhirnya saya komsel di rumah Kak Sofyan, saudara. Saudara mau tahu setiap pulang komsel ada berapa jiwa? 15 sampai 20 anak. Pulangnya mau tahu naik apa? Naik motor yang sebanyak bisa saya anterin motor. Sampai akhirnya Tuhan berkatin saya pakai mobil pick up. Wah. Datang ke komsel, anak-anak diantar mobil, diantar motor sama papanya, sama saudaranya. Dia pesan begini, Pak ntar gak usah dijemput ya. Ih dalam hati saya naik apa pulang? Setiap pulang, saya ngobrol sama Kak Beta, sama mbaknya di sana saudara. Anak-anak udah gak ada. Pada kemana ini anak-anak?
Saudaramu tahu, mereka semua udah di atas mobil pick up. Anak muda-muda putih-putih badannya saudara naik mobil pick up saudara. Waduh kak gimana kak? Bagi dua kak, ada yang naik motor. Mereka gak mau, sampai ditulisan di whiteboard rumah Kak Sofyan. Tiada komsel tanpa pick up. Waduh, ngeri bener ini. Satu-satu saya anterin. Siapa lagi? Kan saya rumahnya gak hafal. Yang mau dianterin sini, ayo naik duduk depan. 2 orang ngobrol ya kan. Ketemu mamanya. Kak Supri ya kan terima kasih ya anak saya gak duduk di belakang. Duduknya di depan. Iya tante, ya maaf tante udah kemalaman ya kan. Udah dia pulang panggil lagi. Abis ini siapa? Saya kak duduk depan. Jadi ketemu mamanya semua duduk depan. Aman saya. Karena melayani anak muda harus melayani orang tuanya saudara. Bayangkan kalau dia turun dari pick up loncat buas ketemu mamanya. Kamu jangan komsel lagi ya. Saudara. Terakhir saudara. Saya mau beritahu. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Yang luar biasa saudara. Kalau dengar ceritanya, kalau dengar kesaksiannya dari beberapa, enggak semuanya melayani Tuhan. Tapi setidak-tidaknya ada benih yang pernah ditaruh oleh pemimpin saudara, turun ke saya, turun lagi. Kenapa saudara Tuhan mau mengangkat kita jadi anak? Karena ada pekerjaan besar yang Tuhan sedang siapkan saudara. Saudara, tapi ingat, ini ayat coba kita baca sama-sama saudara. Pakai suara manusia. 2, 3 mulai. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita bersama, nah ini. Enak ya kalau bersama-sama. Ada sebuah kata yang hilang di sana saudara. Ini kata-katanya saya buka. Enggak enak kata-katanya. Apa? Bacanya aja males kan? Apa? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, kata-kata menderita ini jauh saudara dari keinginan setiap kita. Ada saudara yang berdoa pagi-pagi gini, Tuhan berikan penderitaan dalam hidup saya hari ini. Jauhkan sukacita, berkat-berkat Allah dan damai sejahtera. Tapi Tuhan bilang begini, saudara terima janji-janji Allah. Ketika saudara masuk dalam penderitaan seperti yang Yesus lakukan. Artinya apa? Apa saudara harus disalib? No. Jangankan disalib, ketusuk paku aja saudara udah teriak-teriak. Jangankan disalib, dimahkotai duri saudara. Kena panas di tengah jalan aja saudara udah payungan. Jangankan dicambuk badannya. Saudara saya mau bilang saudara, penderitaan itu mudah. Saudara datang ke gereja ini aja ini penderitaan saudara. Bagi siapa? Bagi mereka yang gak pernah ke gereja. Tapi menjadi biasa buat kita. Awal-awalnya penderitaan. Komsel itu penderitaan saudara. Komsel datangnya malam apa segala macam. Tapi itu penderitaan. Dan Tuhan memberikan penderitaan yang tidak di luar kemampuan kita. Amin saudara. Tapi kita mau ambil. Saudara ketika saya harus menerima satu anak muda di rumah saya. Seorang ibu datang, Supri titip anak tante ya. Untuk tinggal di rumah Supri, enak ini titipin anak ya. Dia kuliah di Bina Nusantara. Dari Bekasi kejauhan, titip rumah saya. Wah, udah saya tinggal berdua sama dia. Sekarang anaknya ada di Amerika saudara. Kakak pembinanya jarang ke sana. Berharap ke sana lagi. Saudara, saya percaya saudara. Ketika seorang masuk ke dalam hal-hal yang dia tidak sukai, tetapi itu kehendak Tuhan, ada pekerjaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Saudara, kenapa penderitaan itu perlu? 1 Petrus 4 ayat 1-2 bilang begini.
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, kenapa Nuh, kenapa Musa, kenapa Elia, kenapa mereka dulu begitu luar biasa, jauh dari Tuhan? Karena semuanya ada keinginan yang namanya keinginan duniawi, keinginan badani. Saudara, tetapi Tuhan panggil mereka, Tuhan pakai mereka untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk diangkat jadi anak-anaknya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara, kalau kembali lagi, penderitaan Nuh apa saudara? Saudara, Nuh menderita. Sebelum dia diangkat penuh dengan kemuliaan, dia dicibir orang saudara. Wih, ngapain bikin perahu di atas bukit? Ngapain? Saudara, berapa banyak kita yang pernah dicibir orang? Ayub juga ketika dia sakit saudara, dia kehilangan 7 anak laki, 3 anak perempuannya. Dan dia dikatai-katai oleh sahabat-sahabatnya, oleh istrinya pun bahkan. Udah, kutuki aja Tuhanmu. Saudara, dia menderita. Simson menderita saudara, dia buta. Dia ditinggalkan Tuhan. Daud juga menderita. Dia dikhianati sama anaknya. Elia juga ketakutan bersembunyi dari Isabel saudara. Saudara, karena melayani Tuhan banyak orang harus melakukan hal-hal yang di luar sepertinya keadaan biasanya. Petrus juga menderita saudara, dia dikejar-kejar, dia dikata-katai. Dan Musa juga menderita sama, dia gak bisa masuk ke tanah Kanaan, dia dibuang ke Midian saudara. Murid-murid Tuhan Yesus siapa? Kita saudara. Siapa di sini yang gak pernah mengalami penderitaan? Yang jadi pertanyaan, ketika penderitaan itu datang, saudara menang atau kalah? Saudara, jangan lihat apa kata orang. Orang yang bilang selalu gagal, tak berguna, miskin, ditolak, ditinggalkan, dibanding-bandingkan. Enggak ada yang peduli, disepelekan. Itu mungkin kita. Dulu saya datang ke gereja dikata-katain bodoh, uang sedikit dipakai untuk ongkos. Ngapain? Uang sedikit dipakai untuk ini. Ngapain? Tapi saya mau beritahu, sampai sekarang saya hidup enggak berkekurangan saudara. Cukup saudara. Ketika saya mau menikah, nah ini ada Kabili nih, gembala pernikahan saya. Saudara, uang pernikahan saya harus saya belikan anak muda sepeda motor saudara. Dan saya berikan itu saudara pakai uang pernikahan. Dan ada satu keluarga lagi saudara di Bekasi saudara yang mau beli mobil. Dan saya belikan 1 mobil saudara. Saya sendiri cuma pakai motor. Saudara, waktu itu Kak Billy briefing pernikahan terakhir saya masih ingat di KFC Mall 3 Kelapa Gading. Supri udah siap nikah. Udah punya duit berapa? 315.000 rupiah. Uang pernikahan. Cukup kata Kak Billy, amin. Cukup buat beli sepatu sebenarnya saudara. Saudara, mau tahu pernikahan saya berhasil? Ditunda saudara. Dari bulan Oktober harusnya ditunda jadi bulan Januari. Satu dan lain hal, salah satunya gak punya uang. Saudara, sedih. Di warta gereja udah ada Supri dan Christine Aina. Istri saya gak hadir karena nganterin mertua saya ibadah Mandarin saudara. Itu bahasa dewa, saya gak ikut. Saudara, sedih. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan tetap jadikan yang luar biasa. Di pernikahan saya hadir anak-anak muda yang saya layani, ada yang pakai kursi roda, ada yang mereka nyanyi, saya menangis saudara. Dan saya diberkati oleh Kak Billy. Dan berkat itu turun sampai hari ini. Kalau dulu bapaknya kuli, anaknya jadi kontraktor. Naik tingkat saudara. Kenapa saudara?
Karena Tuhan bilang begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. Saudara, kenapa dia lakukan itu? Karena mereka senantiasa membawa kematian Kristus di dalam kehidupan. Tujuannya untuk beritakan Injil, saudara. Dan apa kata Tuhan? Mari kita lihat, saudara. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Kami, ayatnya berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin, saudara. Coba lihat kiri kanannya, dia kepunyaan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Agak saya cepetin karena tinggal 2 menit, saudara. Dan saya mau bilang bahwa tujuan akhirnya adalah tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Hari ini kalau penderitaan itu datang di akhir tahun itu, di akhir tahun ini, saudara, saya percaya Tuhan sedang siapkan kemuliaan buat kita. Tuhan sedang siapkan hal-hal yang baru buat hidup kita di tahun yang baru. Tuhan sedang siapkan hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya jangan takut menghadapi penderitaan. Karena penderitaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, saudara.